Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sekalipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah saya tentang sejarah peradaban Islam di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya di ujung pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga. Yang pertama yaitu golongan Syiah, yang kedua golongan Khawarij, yang ketiga adalah golongan Muawiyah. Jadi keadaan ini tidak menguntungkan bagi Imam Ali, tetapi sangat menguntungkan bagi Muawiyah bin Abi Sufyan, karena ini sangat membantu dalam memperkuat strategi untuk menjadi khalifah bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang pada akhirnya nanti Imam Ali bin Abi Thalib tewas dibunuh oleh kaum Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Setelah Imam Ali meninggal dunia, maka jabatan digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi jabatan ini tidak berselang lama, kira-kira hanya 6 bulan, karena penduduk Kufah tidak mendukung kepada Imam Hasan, sama seperti ayahnya yang dulu. Begitu penduduk Kufah juga tidak mendukung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka lebih mendukung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Demi menjaga kedamaian dan pertumpahan darah, maka Imam Hasan bin Ali membaiat Muawiyah sebagai khalifah, dan Imam Hasan tidak lagi mempunyai jabatan dengan beberapa perjanjian. Jadi setelah disetujuinya perjanjian, maka dilah kepemimpinan berada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sejak inilah yang dikatakan dengan dinasti Bani Umayyah, yang pencetus ataupun pendiri pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berpusatkan di kota Damaskus. Bani Umayyah ini adalah satu suku dari suku Quraisy yang bernama Umayyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang sangat terpandang, lagi dikenal banyak orang. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemimpin sebagai khalifah, ia mulai merubah sistem pemerintahan menjadi sistem kerajaan turun-temurun, tetapi ia tetap memakai istilah khalifah, dan dia membuat intervensi yang baru dengan mengagungkan jabatan dengan nama Khalifah Allah, untuk mengagung-agungkan jabatan sebagai khalifah. Sistem pemerintahan turun-temurun ini Muawiyah memulainya kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah dengan cara memaksakan seluruh penduduknya untuk menyatakan sumpah setia kepada anaknya. Namun petinggi-petinggi ataupun pembesar-pembesar di Madinah menolak dan menyatakan tidak setuju. Kemudian Yazid mengirimkan surat kepada gubernur Madinah
dengan isi memaksakan supaya gubernur Madinah ikut menyatakan sumpah setia kepada Yazid. Dengan cara ini terpaksalah seluruh rakyat Madinah menyetujui sumpah setia kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pengganti ayahnya. Dengan cara ini semua penduduk Madinah terpaksa tunduk mengikuti untuk menyetujui Yazid sebagai pengganti ayahnya menjadi khalifah. Namun Imam Husain bin Ali dan Zubair bin Awam menolak dan tidak setuju dengan sumpah setia ini. Dan mulai dari sinilah Imam Husain bin Ali menyusun kekuatan kembali untuk melengsarkan Yazid bin Muawiyah. Dan kepemimpinan ini berlanjut sampai kepada cucunya yang bernama Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Inilah pemimpin terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Di antara pemimpin-pemimpin dinasti Bani Umayyah yang terkenal adalah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang kelima Hisham bin Abdul Malik, yang keenam Marwan bin Muhammad, yakni cucunya Marwan bin Hakam. Itulah kira-kira tentang dinasti Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah dinasti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang mempunyai keturunan dengan Nabi melalui jalur pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Kelompok ini membentuk suatu khilafah untuk menggantikan dinasti Bani Umayyah pasca setelah keruntuhan kerajaan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ini cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti Bani Abbasiyah ini berada pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Kemajuan dinasti Bani Abbasiyah ini salah satunya dipengaruhi oleh pengaruh Persia. Pada masa periode pengaruh Persia ini, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan. Di antaranya, pada masa dinasti ini banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang terkenal di seluruh dunia. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang sangat berperan penting dalam sejarah peradaban Islam di dunia ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.